warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Mr. Sus, di channel kesayangan kita, Make It English Official. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di kesempatan yang baik ini, di channel Make It English ini, alhamdulillah kami kedatangan host spesial, tamu spesial, Ibu Dewi dari TK Islam Al-Azhar 10 Serang. Ya, selamat datang Bu Dewi. Ya, Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bu Dewi ya. Terima kasih banyak ya. Suatu kehormatan saya bisa bertemu sama Bu Dewi. Jadi grogi nih Bu Dewi nih. Tenang aja, tenang aja. Bu Dewi, saya ingin bertanya-tanya boleh ya Bu seputar pembelajaran di kelas ya. Yang mungkin ini juga semoga bermanfaat untuk saya sendiri khususnya sebagai praktisi pendidikan, ataupun bermanfaat juga untuk teman-teman yang mungkin selama ini mengalami kendala ketika mengajar. Jadi Bu Dewi ini di bidang pendidikan sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi sudah malang melintang kemana-mana ya. Artinya mumpung saya bertemu dengan beliau, saya ingin bertanya sebanyak-banyaknya nih ya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan pertama Bu, sebenarnya kita kalau misalkan mau mengajar, kan setiap anak gaya belajarnya berbeda-beda ya. Ada yang visual, kinestetik, auditor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana misalkan dalam satu kelas itu keadaannya semrawut Bu? Nah, jadi bagaimana cara mengatasi supaya kelas itu berjalan dengan lebih efektif, kondusif, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang semrawut itu ya, memang untuk apa lagi ya, kita sebagai pendidik anak usia dini yang memang mereka itu pertama kali datang ke sekolah. Nah, untuk mengatasi semrawut itu, anak-anak di awal-awal pembelajaran itu pasti mereka merasa tidak nyaman karena ketika mereka dipisahkan dari orang tua. Kemudian di lingkungan rumahnya yang hanya sedikit, mungkin lingkungan keluarganya ketika ke sekolah jadi banyak temannya. Ada beberapa anak memang yang ketika di rumahnya itu belum pernah sama sekali atau bergaul sama teman-teman yang lain. Nah, untuk pertama kali kita memberikan rasa nyaman untuk tadi yang sama itu ya, kita berikan suasana kelas yang nyaman dulu. Nah, itu yang pertama-tama. Jadi ketika kita libur nih mau masuk pembelajaran itu, kita ciptakan suasana kelas yang nyaman, bersih, rapi, dan ada nuansa anak-anaknya. Nah, anak-anak usia dini kan biasanya seneng yang warna-warni gitu. Nah, tapi ada beberapa juga yang memang tidak terlalu banyak warna-warni karena ada beberapa warna yang bisa merusak konsentrasi belajar anak. Gitu itu kata ahlinya. Jadi kita cari suasana-suasana yang membuat mata itu tidak terlalu jreng gitu, walaupun ceria tapi tidak terlalu jreng gitu. Itu tetap menjadi pemikiran kami. Jadi gimana cari warna yang memang membuat mata anak teduh, nyaman, seperti itu juga ya. Nah, dalam kesemrawutan itu kita pertama-tama ketika masuk di awal pembelajaran itu, kita membuat kontrak belajar sama anak. Ya, seperti apa tuh kontrak belajar ya? Nah, baru dengar ya, ada kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu setelah tadi ya kesatu itu ciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, bersih, rapi. Nah, keduanya itu buatlah kontrak belajar sama anak. Nah, dalam pembuatan kontrak belajar sama anak itu yaitu contohnya apa? Tata tertib di kelas. Kontrak karena ini nih kontrak berarti ada kesepakatan antara guru dan anak-anak. Jangan guru aja yang membuat. Nah, apalagi dengan Merdeka Belajar ini sekarang kita bisa berkomunikasi tuh dengan anak, minta pendapat anak. Kalau di kelas biar rapi harus bagaimana? Ketika masuk kelas ucapkan apa? Ketika bisa karena apalagi anak metode belajar sekarang itu berpusat kepada anak, di mana kita itu sebelum kita menerangkan apa yang akan kita sampaikan, kita itu dulu pantik dulu apa anak-anak untuk berpendapat, karena mungkin sebelumnya dia udah pernah mendengar dari orang tuanya, dari saudaranya atau dari lingkungannya. Kita setelah mereka sudah mengungkapkan apa yang mereka tahu, baru kita berikan pemahaman tentang pembelajaran itu. Nah, itu seperti halnya membuat kontrak belajar itu. Jadi ada kesepakatan guru sama anak-anak, yuk kita kelas ini adalah rumah kita. Nah, teman-teman ini adalah saudara-saudaramu. Nah, dalam kontrak belajar bikin kesepakatan biar kelasnya rapi, anak-anak harus bagaimana? Duduk rapi, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ketika guru berbicara, anak-anak mendengarkan. Nanti ada waktu untuk bertanya. Boleh secara tertulis Bu atau? Nanti pada akhirnya setelah anak-anak mengungkapkan pendapatnya, Bu Guru, kita di sini jangan mengganggu teman. Ya, kita catat sama kita dulu. Atau kita biasa tulis di papan tulis. Oke, ke satu apa ya tadi? Misalnya ke satu
ketika masuk kelas ucapkan salam. Oh Nah, iya, iya. kedua, ketika ibu memberikan pembelajaran, anak-anak duduk rapi. Iya Nah, betul. ketika anak ingin bertanya, acungkan tangan. Acungkan Nah, tangan, ya. sampai itu kita sepakat ya, sepakat. Nah, kalau sudah ada kesepakatan antara guru dan anak-anak, kita juga harus menjadi guru yang adil. Bagaimana tuh yang adil tuh? Gimana tuh caranya? Nah, yang adil tuh begini caranya. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, maka di situ juga kita membuat aturan ada punishment dan reward. Oh, untuk punishment seperti apa untuk Nah, anak-anak? punishment sama reward untuk anak-anak ini kita harus yang terukur karena ini anak usia dini loh. Betul, Nah, iya. punishment-nya misalnya anak-anak diulangi lagi. Misalnya tadi masuk kelas tidak mengucapkan salam, Iya. keluar lagi, Oh, ucapkan salam lebih masuk. ke Nah, repetition ya, mengulang mengulang lagi, lagi, ya. Ketika dia tidak rapih, kita atur rapih karena kita terukur ini anak usia dini. Iya. Punishment-nya tidak seperti Nah, iya, enggak, nah gitu. Nah, kita juga harus konsisten ya. Konsisten Kalau juga. tidak yang satu dibiarkan, yang satu nah tidak boleh. Harus Kita, itu ya, harus nah kita konsisten ya. sebagai guru harus dianggap adil oleh anak-anak. Itu kita harus konsisten menerapkan itu dan jangan lupa memberikan reward juga kepada anak yang berlaku sangat Rewardnya baik. berupa Nah, bisa stiker, kalau rewardnya bisa ucapan pujian. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, beri kepercayaan kepada anak. Beri kepercayaan kepada anak. Tadi Nah, pertama berikan suasana nyaman, yang ketiga bikin kontrak kerja kerja, atau bikin tata tertib kalau tertib, ideal. ya. Ketiga, Terus yang ketiga, beri kepercayaan kepada kepercayaan anak kepada bahwa anak, kita percaya anak-anak kita itu baik. betul, Nah, betul. kita tuh percaya anak-anak kita itu baik. Jadi hari ini ibu percaya anak-anak akan bersikap baik, tidak mengganggu teman. Ya. Nah, itu akan tertanam pada anak. Iya, Contohnya aku di baik. kelas bagaimana? Di kelas misalnya, hari ini kita mau belajar, ibu percaya anak-anak akan belajar dengan sungguh-sungguh hari ini, akan iya, semangat. betul, Nah, jadi itu seperti itu. sesuaikan lagi, Sesuaikan lagi. Jadi beri kepercayaan. Terus ketika anak bekerja juga, anak-anak akan menyelesaikan ini dengan selesai ya, tidak setengahnya ditinggal pergi seperti itu. Nah, itu beri kepercayaan. Kemudian ketiganya jangan memberikan keempat ya, jangan memberikan kata-kata yang negatif seperti kamu nakal ya, jangan, kamu nakal. Sini kamu bisa lebih baik kok. Nah gitu, jadi kebalikannya, gantinya. Ayo sini, kamu bisa lebih baik kok. Gitu. Kamu bisa bersikap baik kok, kamu bisa senyum kok kalau misalnya itu. Kamu judis amat ya. Ayo, kalau senyum kamu lebih cantik. Kalau senyum kamu lebih cantik. Seperti itu. Jadi yang intinya mah kalau di kelas itu biar tidak semangut begitu. Terus untuk mengembalikan posisi yang sudah ramai yaitu yel-yel itu buat yel kelas. Yel kelas macam-macam yel kelas tadi itu bisa misalnya yel kelas kelompok B1 misalnya. Aku datang, aku siap, aku datang, aku siap, aku berdoa. Aku datang, aku siap, aku berdoa. Aku belajar. Nah, jadi kalau aku siap, ya aku datang, aku siap, aku belajar, aku berdoa, aku belajar. Jadi 4. Aku datang, aku siap, aku belajar, aku berdoa. Nah, itu misalnya bisa macam-macam, bisa berbentuknya nyanyian gitu, nyanyian, bisa apa aja. Jadi ketika dibuat sebenarnya bukan ketika kita mengucapkan aku datang, aku siap loh, langsung duduk lagi, aku siap, aku berdoa, aku belajar, langsung itu pada posisi semula. Jadi saut-sautan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan yel B1 misalnya, langsung mereka gitu. Jadi kondisi kepada semula lagi. Jadi kita bisa, memang pada dasarnya anak kecil tidak bisa lama-lama dikasih ceramah atau apa ya. Jadi lebih kepada tindakan. Jadi kalau udah semrawut lagi, aku siap, aku datang, aku siap. Jadi kembali ilmu baru buat saya khususnya ya. Iya. 4 poin. 4 poin ya, ada 4 nyaman, poin. Kontrak kerja, beri percayaan, terus yel-yel, buatkan yel-yel di kelas itu. Untuk teman mungkin kalau selama ini mengalami kendala untuk mengatasi kelas semrawut, lakukan 4 hal itu. Itu intinya ya, sebenarnya mah banyak, tapi dia ke situ ya. Iya banyak. Siap, terima kasih banyak Bu ilmunya ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih Bu, misalkan ada anak kan yang kurang percaya diri itu kan ada pasti ya. Malu ya. Malu mungkin ya. Oh iya. Nah, misalkan disuruh tepuk tangan juga nggak mau tepuk tangan, mungkin pulpennya diumpetin ya, bisa saja begitu. Nah, mungkin Ibu punya trik nggak untuk mengatasi anak-anak yang kurang percaya diri ya, supaya lebih percaya diri ketika belajar? Iya, kurang percaya diri itu bisa dari faktor lingkungan, ya bisa dari dalamnya sendiri, memang kan jiwanya pemalu, atau bisa dari lingkungannya yang selalu mengejeknya ketika dia tampil. Nah, itu tidak menimbulkan ketidakpercayaan diri. Biasanya kalau yang seperti itu harus individual dulu ya. Kita rangkul dulu anaknya,
berikan rasa nyaman bahwa sayangnya guru itu sama dengan sayangnya orang tua. Iya. Nah, gitu. Kadang dia di rumah mah katanya jago kandang, Iya, berani. iya. Ketika Iya, di iya. sekolah, Waduh, langsung malu. Nah, jadi itu ada, iya. bagaimana kita memposisikan guru menjadi orang tua yang Betul. seperti di rumah, sayang Iya, banget jadi sama kita dia. lebih Nah, banyak yang merangkul dulu. merangkul ya, Bu, ya, Jadi merangkul. kalau untuk yang tidak percaya diri itu benar-benar harus individual dulu. Kita harus mengetahui penyebab dia tidak percaya dirinya apa. Iya. Nah, mungkin aja misalnya bisa juga ada faktor lingkungan ketika dia mengerjakan sesuatu belum udah diejek, udah kamu mah nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kita rangkul dulu, kemudian kita ajak dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Diajak Contohnya, bicara, misalnya tadi kan diajak bicara, kenapa kamu malu? Aku takut diejek atau aku nggak bisa, nah gitu. Nah, sebelumnya misalnya kita dalam hal permainan atau membuat sesuatu, kita percayakan dia bisa menyelesaikannya dengan ditunggu dulu. Ya, ayo kita sekarang misalnya membuat apa tuh bangunan balok, membuat istana. Kita kasih balok-balok, jangan disatu sama yang lain dulu, sama bu guru aja dulu. Nah, ayo kita sekarang mau membuat istana, kira-kira dari balok ini bisa jadi istana seperti apa ya? Nah, dia kan dia tidak berpikir tidak akan ada yang mengejek atau apa, karena sendirian cuma sama guru. Nah, ketika dia menyelesaikannya, kita kasih reward sama dia. Tuh kan kamu bisa, gitu. Nah, seperti itu. Itu akan muncul tuh rasa percaya diri. Oh iya, ternyata aku bisa. Jadi untuk penanganan yang tidak percaya diri kita pisahkan dulu sama teman-teman. Nah, ketika dia sudah bersatu lagi, ayo kita kasih semangat dari kita. Kamu juga di hadapan teman-teman pasti bisa. Jadi kalau misalkan duduk di kelas mungkin sama ibu gurunya dulu. Ya, sampai dampingi dulu. Ya. Jadi jangan dilepas dulu, nanti setelah ketika dia menghasilkan sesuatu, nanti bu guru masih penekanan di depan teman-teman juga kamu pasti bisa. Atau mulai belajar mengabaikan sindir ejekan teman gitu. Mudah-mudahan seperti itu sih. Mudah-mudahan. Iya, deketin, harus pendekatan. Harus pendekatan, rangkul dulu ya. Seolah-olah kita orang tuanya gitu. Jangan dilepas, kalau dilepas ya semakin gitu. Oke, terima kasih Bu ya atas pertanyaan ini. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang ketiga ya. Mungkin semua anak baik normal ataupun yang spesial ya. Mungkin anak spesial ataupun yang normal pasti ada rasa tidak bisa fokus ketika belajar ya. Nah, kalau misalkan anak yang spesial kan itu wajar lah ya, bisa fokus. Nah, lalu bagaimana kalau anak yang normal tapi ketika belajar dia susah banget untuk fokus? Nah, ya mungkin teman-teman mau tahu kan jawabannya? Iya. Nah, kalau mau tahu nanti tonton video ini sampai selesai, jangan skip. Bagi yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, ayo segera dukung dengan menekan tombol apa Bu? Like, komentar, subscribe. Iya. Dan pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana cara mengatasi atau membuat anak yang tidak fokus menjadi fokus di dalam kelas, khususnya untuk anak-anak yang normal lah. Untuk yang normal ya, oke. Fokus untuk yang normal itu nih, ini juga kita harus cari penyebabnya ya. Kenapa nih anak tidak bisa fokus ya? Rata-rata yang tidak fokus itu karena dia bosan, cepat bosan. Kemudian anak ini cepat terpengaruh. Terus dia juga tidak bisa konsentrasi ketika banyak suara-suara yang mengganggunya. Gitu ya. Jadi untuk mengatasi sejauh ini yang saya ketahui ya, untuk mengatasi anak yang tidak fokus, karena prakteknya ini agak susah. Berbeda-beda anak itu. Ada yang ini yang normal ya, fokus untuk yang normal. Karena kalau yang bermasalah pasti dia harus terapi. Jadi kalau yang untuk normal, kita itu memberikan waktu kadang sampai 3 bulan, dia baru bisa fokus. Lama juga. Nah, untuk ke hal-hal itu, apalagi misalnya awalnya dia tidak pernah sekolah dan tidak pernah berteman. Jadi pas ke situ dia benar-benar teman aku banyak. Jadi hal-hal apapun menarik di sekolah itu, makanya ketika diajak untuk ayo kita bermain dan belajar di sekolah, karena bermain yang di sekolah itu pasti permainan yang bermakna. Kita punya maksud dalam permainan ini, ada nilai buat dia. Ada tujuannya. Makanya kita gimana harus mengusahakan ini bermainnya itu bermain yang bermakna. Sedangkan yang susah fokus itu kan dia masih kemana-mana. Jadi kita harus belajar dia itu agar belajar duduk tenang. Belajar duduk, kalau bahasa dewasanya yoga gitu. Tapi kalau untuk anak kita ajak duduk tenang, kemudian tarik napas, keluar napas, tarik napas. Yuk, dilihat itu dulu seperti itu. Istilah ditutun dulu
dulu ya. Dituntun dulu, Ya. dituntun dulu karena memang yang tidak bisa fokus itu memang hanya 5 menit bisa duduk, setelah itu lepas. Tapi memang yang seperti ini tuh penanganannya akan berbeda-beda ya, untuk anak ini bisa, untuk anak lain bisa. Berarti kita harus mengetahui cara belajar yang menarik buat dia. Biasanya kalau yang begitu harus dengan game atau permainan, dengan game atau permainan. Mungkin kepada anak yang lain kita mengajarkan berhitung itu gampang, tapi untuk anak seperti ini kita harus dengan permainan. Iya, permainan. Yang lebih menarik. Ya, yang lebih menarik, bisa. Tentunya membutuhkan fokus ya. Fokus di permainan itu. Jadi kalau kita memaksakan anak ini bersama dengan teman-temannya juga nggak bisa. Pokoknya guru harus berusaha bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik buat dia. Karena yang fokus mah, yang tidak fokus itu rata-rata karena dia bosan. Nah, jadi harus lagi, yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi gitu. Jadi ya ciptakan aja pembelajaran yang menarik itu dengan melalui game-game. Kalau untuk yang tidak untuk yang tidak bisa fokus itu, ciptakan game-game yang menarik, game yang menarik. Maksudnya game-game ini yang membutuhkan kegiatan untuk lebih fokus ya. Mungkin lebih menyusun puzzle bisa menyusun puzzle atau permainan kata juga bisa. Misalnya bisa ketika ibu mengatakan hitam, kamu harus kamu enggak, ketika mengatakan hitam kamu harus melompat. Misalnya kita sedang mengajarkan motorik kasar. Ibu bilang hitam, kamu lompat. Nah, gitu ya. Ibu bilang putih, kamu harus jongkok misalnya gitu. Jadi hitam, putih, hitam gitu. Harus jadi konsentrasi ya. Kalau anak yang lain bisa aja kan bergiliran, ayo lompat. Karena hanya mengajarkan lompat. Nah, untuk yang seperti ini harus dipermainkan. Nah, itu memainkan aktivitas itu baiknya di kelas atau di luar kelas? Kalau anak yang itu justru harus di luar. Kalau anak yang tidak fokus, kalau anak yang tidak fokus itu tidak betah dalam ruangan. Yang tidak fokus itu harus sambil di luar. Jadi sendiri kita atau dikelompokin sama yang sama-sama bisa dikelompokin juga bisa dikelompokin juga. Itu rata-rata gitu. Atau kalau kita kayak yang tidak fokus itu kadang kan itu juga tidak fokus itu dia melaksanakan kegiatan yang lain kan biasanya atau itu juga bisa jadi kelebihan energi. Sehingga dia tidak bisa duduk tenang. Akhirnya kadang kita keajak ke trampolin dulu, lompat-lompat sampai energinya puas. Setelah itu nanti bisa dia duduk tenang dengan tenang. Soalnya ciptakan game-game aja. Luar biasa sekali masalah penjelasan dari narasumber hebat kita, Ibu Dewi. Sama-sama belajar. 10 sekarang. Terima kasih banyak Bu nih atas wejangan dan trik-triknya. Semoga ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan juga. Mungkin sekolah lain juga mudah-mudahan ada yang lebih bagus ya idenya. Dan jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang kita mau bertanya apa lagi nih Bu Dewi nih? Kayaknya semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik. Oke. Oh iya Bu Dewi, ini juga ini mungkin kendala umum juga nih ya. Jadi beberapa guru mungkin mengalami kendala bagaimana cara mengajar anak mungkin dalam jumlah banyak di dalam kelas. Mungkin katakanlah kisaran 20 sampai 30 karena ada juga TK ataupun SD yang satu kelasnya 20 sampai 30 murid. Nah, dan beberapa guru mengalami kendala. Apa sih triknya supaya bisa menghandle anak sebanyak itu dan kelas bisa terkondisikan dengan baik sehingga pembelajaran pun bisa dicapai ya hasilnya gitu. Iya. Memang kalau di dunia TK juga kan sebetulnya sudah ada aturan ya biar pembelajaran kondusif itu bahwa untuk satu guru itu 10 orang sampai 12 orang ya satu guru. Apalagi kalau 20 berarti minimal 2 guru ya. Tapi kalau kondisinya memang harus harus mengajar 20 anak ya satu anak, berarti kita harus merencanakan pembelajaran berkelompok. Berkelompok. Tapi dalam berkelompok juga itu jangan sampai satu kelompok itu belajar dengan yang sama. Menurut saya kalau yang menarik itu seperti ini. Kita ciptakan pembelajaran misalnya ada 4 kegiatan belajar. Nah, berarti ada 4 sudut nih di kelas itu buat 4 sudut belajar dengan yang berbeda. Misalnya kalau di sudut yang satu itu untuk meningkatkan kompetensi bahasa, literasi. Sudut yang lain numerasi, misalnya matematik. Sudut lainnya lagi keterampilan seni. Sudut yang lainnya itu apa? Nah, pada saat yang bersamaan mungkin kecuali yang gaduh ya, yang bikin gaduh itu jangan, misalnya di sini musik, di sini ini, nah itu jangan. Jadi misalnya walaupun di sini bahasa, di sini ini
tidak menimbulkan suara yang mengganggu, karena Iya. nanti anak yang di kumpul sini akan tertarik dengan yang berisik itu. Di situ Iya. musik. Nah, jadi Betul, ya. ciptakan 4 sudut belajar, belajar yang berbeda. Kemudian anak-anak di awal sudah diterangkan bahwa hari ini kita punya 4 kegiatan. Nanti bikin kelompok, misalnya di sudut ini kelompok A, di sudut ini kelompok B, kelompok C, Proyeknya kelompok D. misalkan beda-beda tadi ya Bu ya? Beda-beda. Kalau untuk TK, proyek yang cocok apa Bu untuk Oh, membuat kelompok? kalau TK itu biasanya proyek, sekarang itu sedang project, Project ya? harus project. Kita siapkan bahan-bahan, bisa barang dari barang bekas atau bahan-bahan yang steam ya, steam itu yang barang-barang bekas yang bisa menjadikan sesuatu jadi sesuatu lah, bernilai ya. Nah gitu, kita siapkan bahan, misalnya di bahan sini ada kartu huruf, kemudian di situ ada pasir dibaki itu. Nah untuk anak TK ya, berarti ketika di sini misalnya cari huruf atau kata busa, nah nanti di pasirnya tulis dia pakai itu busa, pakai gitu. Nah seperti itu di matematika juga seperti itu. Tapi lebih efektif lagi biar tidak itu, misalnya kalau tadi ada yang berbeda di sini mah bahasa, yang lainnya seni atau menonton. Kalau seperti di TK kita ada 4 bulan yang dijadikan bahan belajar. Misalnya di kelas dia bisa pembelajarannya yang bahasa, tetapi ketika dia ke PSB, namanya Pusat Sumber Belajar, dia bisa meminjam buku, bisa membaca. Misalnya dia bisa ke lab bahasa Inggris, nah dia bisa belajar bahasa Inggris. Kemudian kita ke outdoor, dia bisa belajar motorik kasar. Nah jadi kalau bisa memang harus dipisah-pisah ya kalau banyak gitu. Tapi kalau dalam satu kelas ya ciptakan sudut-sudut belajar dan kelompok-kelompok. Memang kelompok ini efektif banget ya Bu ya. Jadi kelompok ya supaya bisa menghandle semuanya. Jadi terus kalaupun nanti ada istilahnya pembelajaran yang demonstrasi, teman-temannya nonton, yang lain tampil ya seperti itu. Presentasi, presentasi temannya nonton gitu, seperti itu. Kalau untuk orang TK mungkin ya menunjukkan hasil karyanya dia sambil dia hanya menceritakan apa yang isi karyanya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Tapi sebaiknya ya dihindari ya kebanyakan, maksudnya tidak efektif kalau karena dalam aturan di pemerintah juga bahwa satu guru itu maksimalnya 12 anak. Jadi kalau 20 memang harus 2 guru. Iya, tidak akan efektif, tidak akan efektif. Itu pun kalau terpaksa aja ya Bu ya. Iya, terpaksa itu. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Sangat menginspirasi sekali ya. Jadi ini yang kebanyakan guru-guru suka lupa nih untuk mengelompokkan beberapa untuk mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa grup di kelas. Jadi akhirnya mereka mengalami kendala ketika mengajar. Apalagi sekarang dengan kondisi, sebetulnya untuk sekarang yang implementasi kurikulum merdeka ya, itu belajar lebih berpusat kepada anak itu ternyata yang dianggap kita pertama susah, ternyata itu lebih asik Pak, lebih asik lah. Kita tidak menyangka ketika kita menyediakan bahan ini, anak yang ini jadinya robot, anak yang ini jadinya layangan, anak yang ini jadinya dokter-dokteran. Itu kita awalnya tidak menduga anak sekarang seperti itu. Ternyata apa yang waktu kita masih kecil diajarkan secara klasikal diterangkan dulu, baru kita menyimak. Anak sekarang tidak begitu. Ternyata mereka kita pancing, Bu Guru punya bahan ini, anak-anak mau jadi apa? Ternyata hasilnya macam-macam. Anak sekarang is the best lah ternyata. Nah kita jangan ketinggalan sebagai gurunya ya, harus terus berinovasi gitu. Iya. Kurikulum merdeka ini memudahkan guru, memudahkan guru ketika mengajar, dan ini efektif ya Bu ya? Efek untuk yang saya rasakan setelah hampir 5 bulan ya, ternyata Masya Allah gitu, di luar dugaan ya. Awalnya kita bakal susah, setelah kita jalani, kemudian kita juga terus belajar, ternyata hasilnya anak-anaknya hebat, di luar dugaan. Keren. Bu Dewi, terima kasih banyak atas wejangannya juga ya, atas jawabannya. Saya sampai bingung nih Bu, mau bertanya apa lagi. Semua pertanyaan sangat mudah bagi Ibu ya untuk dijawab, karena teman-teman beliau kan juga praktisi pendidikan ya, sudah bertahun-tahun, jadi otomatis beliau berbicara sesuai dengan pengalaman dan tentunya dengan ilmunya juga ya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Nah kalau yang satu ini pasti Bu Dewi nggak bisa jawab. Mungkin susah ya Pak. Kan guru juga mengalami kesulitan tuh. Bagaimana ketika mengajar tuh ya, bagaimana caranya mengetahui kemajuan siswa ketika selesai belajar ya. Misalkan dalam satu semester, kemajuan apa yang telah dicapai oleh siswanya. Nah itu apakah ada kriterianya atau ada strateginya untuk mengetahui itu? Oke.
Iya, untuk mengetahui perkembangan anak Iya, ya. Iya, anak datang ke sekolah kadang memang dari kelompok, apalagi dari kelompok bermain ya, mereka tuh benar-benar nol. Nah, kita tuh sudah melihat nih anak-anak itu kadang kita kan alhamdulillah ada observasi dari psikolog dulu Iya. untuk mengetahui cara belajar dia. Nah, Iya. guru-guru juga sama untuk mengobservasi kemampuan dasarnya udah sampai mana nih setiap anak itu. Nah, untuk Iya. itu setelah kita mengetahui kemampuan dasarnya, kita biasanya Adik ya. iya, betul. Mengobservasinya itu setelah 3 bulan. Nah, cara mengetahui perkembangan anak setelah 3 bulan itu kita observasi dulu melalui pengamatan. Pengamatan aja ketika Bu Guru sedang mengajar, siapa yang datangnya cepat, siapa yang menyimak materi yang sudah disampaikan. Kita observasi dulu. Nah, dari observasi itu kita hanya jangan mengobservasi terus diam. Kadang kan Bu Guru itu banyak anaknya observasi, tapi kita tidak dilakukan pencatatan, kita lupa anak itu tadi apa ya. Nah, jadi setelah observasi atau pengamatan itu kita tulis dalam anekdot record. Nah, anekdot record itu adalah pencatatan secara rinci dari sikap anak. Sikap anak ada formnya. Anekdot record itu nama gitu, nama anak, tanggal berapa, sudah bisa melakukan apa. Jadi iya, banyak Pak administrasinya sebenarnya, apalagi kalau kita yang sebagai guru yang diberi amanah oleh orang tua untuk menciptakan generasi-generasi yang Masya Allah gitu, yang unggul ya, yang nantinya kan akan menjadi tabungan dunia akhiratnya orang tua. Nah, jadi jangan sampai kita tidak bertanggung jawab akan hal itu. Nah, untuk memberikan pertanggungjawaban kita sebagai seorang pengajar, kita harus punya catatan perkembangan anak tersebut dalam anekdot record itu. Nah, jadi dicatat. Pernah itu kita kalau pencatatan, kalau ada observasi pengamatan. Nah, kadang di anekdot record juga kita mencatat anak di kejadian-kejadian penting. Misalnya hari ini dia berbeda nih perilakunya. Nah, setelah observasi itu kita di setiap 3 bulan setelah materi kita sampaikan, setelah 3 bulan kita ada wawancara atau tanya jawab ke anak. Nah, udah sejauh mana nih dalam hal pembelajaran ini, kita tanya anaknya bisa tidak menjawab. Observasi itu tanya jawab atau wawancara ya. Di momen tertentu kita setiap 3 bulan sekali ada setiap 3 bulan sekali wawancara. Itu yang wawancara yang memang kita akan masukkan kepada penilaian. Tapi kalau wawancara sehari-hari kita menilai tidak apa-apa kita ambil karena itu akan menjadi catatan di anekdot record juga. Jadi itu semacam jenis-jenis untuk atau macam-macam untuk mengambil atau mengetahui perkembangan anak. Jadi tadi observasi, anekdot record dicatat, wawancara. Nah, kalau untuk SD ada tes ya, kayak sumatif, kayak tes semester kayak gitu. Kalau TK tidak ada tes, tapi namanya observasi. Jadi cuma 3 aja ya. Observasi, anekdot record, wawancara. Wah, ternyata jawabnya juga dengan sangat mudah teman-teman ya. Mungkin ada ilmu lain ya, ini kan hanya sebagian referensi aja Pak. Terima kasih banyak Bu Dewi atas jawabannya, atas ilmunya, atas pengalamannya, semoga bermanfaat juga ya. Bu Dewi, saya boleh nggak mempromosikan nih? Oh, boleh Pak, boleh, Mangga silakan. Teman-teman atau ayah bunda yang khususnya berdomisili di daerah Serang, Kota Serang dan sekitarnya, jangan lupa daftarkan segera putra-putri tercintanya di TK Islam Al-Azhar 10 Serang. Sudah terbukti kualitas guru-gurunya, kurikulumnya sudah sangat bagus sekali. Salah satunya tadi pertanyaan-pertanyaan yang susah pun tadi sudah sangat mudah dijawab oleh sebagai salah satu referensi ya teman-teman. Nanti insya Allah dari alhamdulillah hari ini saya sendiri diundang oleh My Kids karena kebetulan kami punya kerjasama di dalam pembelajaran bahasa Inggris di TK Islam Al-Azhar 10 Serang. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama selama 4 tahun ya, 4 tahun alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk sekolah-sekolah lain yang memang anak-anaknya mau pintar berbahasa Inggris, silahkan kerjasama dengan My Kids English. Ada di mana posisi di Tangerang ya? Di Tangerang. Seperti itu. Insya Allah anak-anaknya pandai berbahasa Inggris. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton juga video-video menarik kami yang lainnya yang sudah tersedia di playlist kami. Teman-teman kunjungi saja video-video kami. Terima kasih. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video menarik kami selanjutnya.